Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmatus Shalihah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Ulumul Hadis, dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Baik, langsung saja ke materi pembahasan, yaitu yang pertama adalah hadis dhaif sebab cacat integritas, kemudian hadis dhaif sebab cacat integritas dan lemah kognitif, kemudian hadis mu'allal, munkar dan maudhu, kemudian hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya, kemudian konsep sahabat, kemudian definisi dan tabaqat, kemudian hadis musnad, kemudian hadis musalsal, dan contohnya, kemudian hadis musalsal bil awaliyah, kemudian gharib al hadis, dan terakhir adab rawi hadis. Inilah pembahasan yang akan dibahas untuk melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah hadis dhaif sebab cacat integritas. Nah, di sini ada dua. Cacat integritas dari sisi adalah, yang kedua ada cacat dari sisi dhabit atau daya tangkap hafalan. Nah, cacat integritas dari sisi adalah ini adalah, yang pertama ada fasik. Fasik itu adalah continue melakukan dosa kecil, al-ikhtisar fi shaghair, atau dia dan tidak taubat atau dia tidak taubat dari melakukan dosa besar, atau disebut irtikabul kabair. Yang kedua ada kazib, dusta. Kemudian ada indikator kazib atau atuhma bil kazib, kemudian al bid'ah, kemudian al jahalah. Nah, di sini cacat dari sisi dhabit ini disebabkan si perawi ini adalah su'ul hifz, Kemudian dia sering lupa hafalannya, kemudian campur aduk, atau dia hafalannya ini menyelisihi orang yang lebih tangguh atau kuat hafalannya, Kemudian mengetahui hadis dhaif, hadis maudhu, Yang pertama ada pengakuan dari pembuat hadis palsu. Kemudian ada indikator ashabiyah, fanatisme golongan. Kemudian fanatik masalah mazhab. Kemudian untuk menyerang Islam atau nufil Islam, kemudian menjilat penguasa, Kemudian untuk menjual agama, kemudian untuk mencari popularitas, Nah, di sini contoh hadis dhaif cacat integritas ini diklasifikasi antara lain hadis maudhu, Nah, hadis maudhu ini adalah hadis kazab, hadis yang dusta. Kemudian hadis matruk, yang kedua itu hadis matruk, muttaham bil kazib atau terduga dusta. Kemudian hadis munkar, perawinya ini fasik, Kemudian hadis syadz ini, perawinya ini adalah menyelisihi perawi yang lebih siqah. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu adalah hadis dhaif, cacat integritas dan lemah kognitif. Nah, di sini hadis dhaif, putus secara zahir sanadnya ini antara lain hadis mu'allaq, munqati, mu'dal dan mursal. Kalau dia hadisnya putusnya secara khafi atau samar, dia ini ada hadis mudallas dan mursal khafi. Nah, kemudian tadi sudah kita bahas, cacat integritas bagi perawi ini ada dua. Yang pertama at-ta'nu fi rawi, Yang kedua ada at-ta'nu fi dhabtihi. Nah, cacat integritas dari sisi adalah ini tadi apa? Fasik, kazib, ada indikator kazib, atau dusta. Kemudian al-bid'ah, al-jahalah. Kemudian cacat dari sisi dhabit atau daya tangkap hafalannya tadi apa? Disebabkan su'ul hifz,
sering lupa, kemudian campur aduk atau hafalannya ini menyelisih orang yang lebih tangguh atau kuat hafalannya. Nah, itu dari cacat integritas dari sisi adalah dan dobit. Nah, kalau dari sisi kualitas hafalannya yang kalau dia berkurang atau rendahnya ya, atau dia lemah lemah dobitnya ya, lemah kognitifnya ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Nah, antara lain yaitu hadis munkar, syaz, mu'allal, mudtarib, musahhaf, muharraf, maqlub, dan mudarraj. Nah, ini kalau dilihat dari sisi hafalan, kualitas hafalannya. Kemudian indikator hadis maudhu ini diketahui dengan yang pertama ini pengakuan atau ikrar secara sharih ya. Jadi orangnya ini mengakui bahwa ia membuat hadis palsu ya. Kemudian yang kedua adanya keanehan dari kebiasaan ya. Kebiasaan menyelisih syariat jumhur ahli hadis ya. Ahli hadis tidak diterima ya. Nah, ini contohnya ini adalah hadis tentang malaikat yang terbuat dari batu. Jadi pas malam Isra ini ada katanya ada penghalang antara aku dan Tuhan, kata si pembuat hadis maudhu ini. Dan diantara penghalangnya itu adalah api. Nah, ini bertentangan dengan ijma ya, bertentangan dengan ijma. Kemudian ada juga hadis tentang 7 turunan kalau ada yang zina ya. Nah, itu anaknya 7 turunan itu akan tidak masuk surga selama 7 turunan. Itu kan hadisnya maudhu ya. Kemudian yang ketiga ada tidak di al-his wal musyahadah, tidak diterima secara empiris atau realitasnya tidak akan terwujud, sehingga bertentangan dengan Quran, hadis mutawatir atau dengan ijma. Nah, contohnya ini ada tentang perahu Nabi Nuh ya, yang perahu Nabi Nuh tawaf di Ka'bah selama 7 kali dan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Itu kan aneh ya. Kemudian cacatnya kalau karena adalah itu ada hadis maudhu dan matruk ya. Kalau cacatnya dari segi adalah, kalau rendahnya kognitif hafalan itu disebutnya hadis munkar. Nah, hadis munkar ini lawannya hadis ma'ruf. Syaz. Nah, hadis syaz ini adalah hadis yang bukan lemah perawinya tetapi dia sikoh ya, dia sikoh kuat hafalannya tapi dia menyelisihi yang lebih kuat lagi ya. Jadi kalau yang lebih kuat lagi ini disebutnya hadis mahfuz ya, mahfuz. Syaz ini lawannya adalah hadis mahfuz ya. Kemudian mu'allal ini penyakitnya ini terkadang ada di sanad atau di matan, atau ada di matan atau di sanad. Nah, kemudian selanjutnya pertemuan 10 ya. Di sini di pertemuan 10 ini ada 3 pembahasan. Yang pertama hadis mu'allal, munkar dan maudhu. Nah, hadis mu'allal ini ya secara bahasa adalah al-illah ya, al-illah alla ya'illu illatan ya, artinya penyakit ya, penyakit. Nah, kalau secara istilah ini adalah hadis yang sebab hadis itu ya dianggap masalah ya, hadisnya itu dianggap masalah karena zohirnya kelihatan sahih, tapi kalau secara diteliti lagi itu hadisnya ada masalah. Nah, Ibnu Hajar itu mensyaratkan orang-orang yang mengetahui studi hadis mu'allal ini harus mempunyai yang pertama fahman saqiban, pemahaman yang luas, kemudian hafalan yang luas atau disebutnya hifdzun wasi'an. Yang ketiga wa ma'rifatan tammah bimaratibi ar-radi ya, memiliki pengetahuan yang komprehensif. Nah, itu menurut perkataan
Ibnu Hajar. Kemudian, nah di sini contoh hadis mu'allal ini ya dalam kitab At-Tirmidzi dijelaskan ya, hadatsana Ishaq ibnu Mansur, kemudian hadatsana Abdullah ibnu Umair, hadatsana Abdullah ibnu Umair an-Nafi an Sa'id ibni Abihin Abi Musa As'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurima libasul hariri wa zahabi ala zukur ummati wa uhilla linasihim ya wa ummati wa uhilla linasihim, artinya telah mengebarkan kepadaku Ishaq bin Mansur. Nah, beliau ini Ishaq bin Mansur ini adalah perawi yang sikoh ya, perawi yang sikoh. Nah, hadasana Abdullah ibnu Umar juga, beliau itu juga sikoh. Nah, itu contohnya. Nah, ada juga selanjutnya hadasana Abdullah ibnu Umar ini sikoh juga ya. An-Nafi juga sikoh. Nah, cuma demikian an Sa'id Abihin an Abi Musa al-As'ari itu juga sikoh ya. Nah, mereka itu sanadnya itu bersambung dan dobit, dan mereka itu orangnya dobit ya, kuat hafalannya. Nah, itu kan secara zahir itu dari sisi sanad itu tidak ada masalah kan. Nah, tapi setelah diteliti ilatnya ini ada di satu perawi, yaitu Sa'id bin Abihin. Nah, beliau ini sebenarnya tidak pernah mendengar hadisnya dari Abu Musa al-As'ari ya. Nah, ini ilatnya di sini. Sa'id bin Abihin ini walau ketemu atau sezaman dengan Abu Musa al-As'ari, nah tetapi beliau tidak mendengar langsung dari Abu Musa al-As'ari. Nah, ilatnya ini tadi di sini ya. Di sini dengan makanya disebut dengan hadis mu'allal atau ma'lul. Nah, jadi berarti dari Sa'id ini ada orang lagi yang tidak disebut ya. Itu contoh hadis mu'allal. Kemudian selanjutnya hadis munkar. Hadis munkar ini sebab disebut munkar ini di mana perawinya dhaif karena disebabkan lupa atau fasik atau sering salah dan menyelisihi perawi yang lebih kuat atau riwayatnya bertentangan dengan riwayat lain. Nah, penyebab disebutnya hadis munkar ini, yang pertama hadisnya diriwayatkan oleh perawi yang lemah atau yang menyelisihi perawi yang lebih sikoh. Kemudian hadis yang gharib atau yang diriwayatkan oleh perawi tunggal yang dhaif. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif. Perawinya ini disebabkan karena banyaknya salah, banyaknya lupa atau fasik. Nah, ini hadis munkar. Nah, contohnya hadis munkar ini yaitu marwahu ibnu Abi Hatim min tariqatihi Ubayyib ibni Habib Az-Zayyad an Abi Ishaq anil Izhar anil Quraisy an ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aqama sholata wa tazakkata wa hajjal baita wa shoma wa qara dhaifa wa dakhalal jannah, yang artinya barang siapa yang menegakkan menegakkan sholat haji di Baitullah dan menghormati tamu, dia masuk surga. Nah, secara makna hadisnya benar, bagus, tapi kalau diteliti lagi dari silsilah mata rantainya sanad ini tadi diriwayatkan oleh Ibnu Hatim, ini ada rawi yang dhaif karena menyelisih yang lebih sikoh dan karena di perawi lain hadisnya ini bukan perkataan Nabi. Jadi kata perawi lain ini bukan perkataan Nabi, tapi
Apa yang diriwayatkan dari Abi Ishaq itu sebenarnya itu perkataan Ibnu Abbas. Jadi satu rawi mengatakan ini perkataan Nabi, tapi ada perawi lain ini mengatakan itu perkataan Ibnu Abbas ya. Perawi yang lebih sikoh ini mengatakan itu adalah perkataan Ibnu Abbas. Makanya disebut hadis munkar karena perawinya dhaif menyelisih perawi yang lebih kuat ya. Jadi itu disebut hadis munkar. Kemudian selanjutnya ada hadis maudhu. Hadis maudhu ini artinya hadis yang disebabkan oleh dustanya seorang perawi ya, atau atas nama hadis Nabi ya. Jadi dia dusta menyandarkan bahwa ini adalah hadis Nabi. Nah, hukum memalsukan hadis tadi sesungguhnya itu adalah melalui jalan zon, prasangka yang dominan dan tidak secara pasti. Jadi untuk mengetahui hal itu, para ulama melakukan penelitian secara komprehensif dan secara sempurna. Nah, memiliki pemahaman yang kuat dan mendeteksi korinah-korinah yang memungkinkan bisa dijadikan acuan bahwa ini adalah hadis palsu. Kemudian selanjutnya, motivasi memasukkan hadis ini yang pertama tidak punya agama. Ya. Tidak punya agama, yang kedua untuk memotivasi ibadah. Kemudian yang ketiga, fanatisme mazhab, kemudian mengikuti hawa nafsu penguasa ya, penjilat penguasa, dan yang lima tujuan popularitas. Itu motivasinya. Kata siapa? Kata Ibnu Hajar. Kemudian yang pertemuan ke-11 ini, hukum meringkas hadis dan meriwayatkan dengan maknanya. Nah, ini meringkas hadis dengan membuang beberapa kalimat selama tidak membuang makna itu boleh ya hukumnya. Dan ini khusus bagi orang-orang yang alim, orang-orang yang faham tentang masalah sighah ya, tentang masalah kalimat. Jadi mana kalimat yang dibuang merusak makna atau tidak, mana kalimat inti atau tambahan. Maka jika dia mengetahui semua itu, maka itu hukumnya boleh. Jadi syarat untuk meringkas hadis itu dilakukan oleh orang yang faham tentang hadis secara keseluruhan. Dia meringkas untuk tujuan tertentu, tujuannya untuk mempermudah, dan juga ia merupakan orang yang sikoh. Kemudian dijelaskan lagi, jika ingin meringkas hadis, hendaklah yang diringkas itu bukan hadis tentang masalah ibadah qauliyah. Contohnya tentang redaksi lafaz tahiyat ya. Jadi itu tidak boleh diringkas. Kemudian beda lagi kata Ibnu Hajar, jika orang jahil ya, orang yang bodoh meringkas hadis ini haram hukumnya. Karena dia itu tidak tahu ilmu-ilmu ya. Maka bisa jadi dia mengurangi makna kalimat yang memiliki ta'alluq. Ta'alluq ini adalah kalimat yang memiliki makna yang ketergantungan pada kalimat sebelumnya ya. Kemudian boleh meriwayatkan hadis bil makna ini, tapi dia harus banyak tahu mufradat dari atau kata-kata sinonim ya. Kemudian boleh meriwayatkan hadis bil makna ini hanya dibatasi pada mufradat, kalimat-kalimat yang mufrad ya, kalimat-kalimat yang mufrad. Kemudian boleh bagi orang yang bisa menghadirkan makna. Kemudian boleh meriwayatkan hadis dengan makna bagi orang yang hafal hadisnya. Kemudian lupa lafal teksnya yang persisnya kayak gimana gitu, dan hanya tersiksa maknanya saja. Nah, itu persyaratan meriwayatkan hadis dengan makna. Kemudian contohnya ketika meringkas hadis ini, maka dia tidak boleh membuang kalimat inti atau konten intinya. Contohnya apa?
Contohnya tentang hadis Abu Hurairah ketika kasus naik perahu ya, mengarungi lautan. Nah, inna narkabu al-bahra wa nahmilu anna ma'ana al-qalil minal ma'. Jadi kasusnya mereka bertanya pada Rasul tentang masalah hukum air laut. Nah, kami naik perahu di lautan dan kami bawa air sedikit. Nah, fa'in tawaddo'na bihi atoshna. Nah, kalau kami wudu pakai air itu kami tidak bisa minum ya, maka kami haus. Fa'ana tawaddo' bima'il bahri ya. Apakah kami boleh wudu dengan air laut? Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru mahu al-hillu maitatu. Air laut itu suci dan bangkainya itu halal. Nah, makna kalimat intinya itu adalah huwa tahuru mahu al-hillu maitatu. Maka ini tidak boleh dibuang atau diringkas ya. Seperti jadi kalau ada pertanyaan kan tadi ditanya bolehkah kami wudu gitu kan. Jadi kalau ada pertanyaan itu jawabannya itu pasti tidak boleh dipotong ya, tidak boleh diringkas. Kemudian selanjutnya ada konsep sahabat. Nah, jadi sahabat ini syaratnya ini yang pertama ada muslim, kedua baligh, ketiga bertemu Nabi atau bersama Nabi selama 1 atau 2 tahun dan berperang selama 1 atau 2 tahun. Nah, di sini ada beberapa khilaf ya. Ada beberapa khilaf. Jadi kalau yang pertama syaratnya muslim itu merupakan syarat yang disepakati. Kalau baligh dan bertemu Nabi ya atau bersama Nabi selama 1 atau 2 tahun dan berperang selama 1 atau 2 tahun ini merupakan khilaf ya. Khilaf para ulama. Nah, ini merupakan pendapat minoritas. Kemudian tobaqat sahabat ini ya. Tobaqat sahabat ini ada 12 ya. Di sini mencantumkan ada 12. Yang pertama, qaumun taqaddama aslamuhum bi Makkah fahadihi tabaqatul ula faula alladzina aslamu bi Makkah. Artinya ini yang pertama ini ada sabiqunal awwalun. Kemudian yang kedua ada as-sahabah alladzina aslamu qabla tasyawuri ahli Makkah fi darin nadwah. Yang ketiga muhajiratul habasyah alladzina yastarikuna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ada ashabul aqaba al-ula. Yang kelima ashabul aqaba as-saniyah. Yang keenam al-awwalun muhajirin. Yang ketujuh ahlul badar. Yang kedelapan alladzina hajaru baina badrin wal hudaybiyah. Kemudian ahli bai'ati ridwan fil hudaybiyah. 10 man hajara baina hudaybiyah wa fathi Makkah. Kemudian yang 11 alladzina aslamu fi fathi Makkah, yaitu orang-orang yang masuk Islam pada Fatu Makkah. Kemudian sidbian atfal alladzina ra'au Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fath fabi hajjatil wada wa ghairihima. Jadi tadi ada 12 tobaqat sahabat Nabi. Nah, tadi kemudian pertemuan selanjutnya yaitu tentang hadis musnad. Hadis musnad ini adalah hadis marfu ya. Hadis marfu mohon maaf ya.
cara mengetahui sahabat ya, tadi belum dibahas. Cara mengetahui sahabat ini yang pertama ada al-khabar mutawatir, yang kedua ada al-khabar masyhur, yang ketiga al-khabar ahad, kemudian yang keempat ada menggambarkan bahwa dirinya ini adalah sahabat, jadi memberitahukan bahwa ia adalah sahabat. Kemudian yang kelima ada tazkiyah atau rekomendasi atau khabar dari tabi'in bahwa dia adalah sahabat. Selanjutnya ya tadi hadis musnad. Hadis musnad ini adalah hadis marfu ya. Hadis marfu ini adalah hadis yang memang dianggap disandarkan pada Nabi, sampai Nabi. Yang memarfukan ini adalah sahabat, sahabi. Jadi marfu sahabi dan sanadnya ini bersambung. Nah, di sini ada istilah ya di dalam hadis ya. Di sini ada musnid. Musnid ini adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya baik faham maupun tidak si orang yang tadi meriwayatkan, karena nanti bisa jadi dia bertemu dengan orang yang faham hadis. Jadi mau dia faham atau tidak, dia meriwayatkan hadis dengan sanadnya, itu disebutnya musnid. Nah, dia juga orang yang punya banyak sanad dan punya banyak guru, itu musnid. Kalau musnad di sini beda. Musnad ini adalah hadis yang diriwayatkan dari guru-gurunya sampai sahabat lalu dimarfukan ke Nabi. Kemudian hadis musalsal. Hadis musalsal ini masih berkaitan dengan sanad ya. Jadi bagaimana ulama meriwayatkan hadis musalsal ini dengan cara yang unik, dengan cara yang khas dalam satu bentuk sifat, dan mengetahuinya ini sangat penting. Ya, juga salah satu cara periwayatan hadis dari masa Nabi ya pada para perawi secara turun temurun kepada para perawi secara berurutan, secara mata rantai, secara khas dalam keadaan atau situasi tertentu, baik secara perbuatan maupun perkataan. Jadi ada dua ya musalsal ini, ada musalsal qauli, ada juga musalsal fi'li, atau ada juga kedua-duanya musalsal qauli maupun fi'li. Kemudian musalsal qauliyah ini di sini ada musalsal hadis bil mahabbah. Nah, musalsal hadis bil mahabbah ini tentang contohnya ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal. Nah, di sini diceritakan baqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Mu'addini uhibbuk ya. Jadi ketika Mu'ad berjumpa dengan Nabi ya, Nabi mengatakan ya Mu'ad, aku mencintaimu ya. Jadi ini namanya hadis musalsal bil mahabbah ya. Jadi Mu'ad ini adalah sahabat Nabi. Kemudian hadis ini diturunkan kepada diturunkan dari sahabat ke tabi'in ya. Tabi'in terus dengan redaksi ya fulan inni uhibbuka ya. Jadi guru mengatakan ke murid ini dengan kata-kata yang sama dengan inni uhibbuka, faqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu kemudian Nabi ini mengajarkan kepada muridnya, kepada Mu'ad ya. Jadi setelah sholat kamu jangan lupa baca doa ini. Nah, itu caranya dengan mengatakan ini uhibbuka. Terus kemudian Nabi melanjutkan faqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi mata rantainya tadi diriwayatkan cara unik, tadi wahai fulan atau murid Allahumma inni dan seterusnya tadi ya. Kemudian ada juga musalsal secara perbuatan ya. Di sini ada hadis musalsal bil musyabakah, ada hadis musalsal bil musyafahah, kemudian ada musalsal hadis bil awaliyah. Nah, itu
hadis secara musalsal secara perbuatan. Nah, hadis musalsal ini terkadang menyebutkan ciri khas atau daerah atau negaranya, ya. Kemudian ada hadis musalsal yang dikaitkan dengan fuqaha secara mutlak. Kemudian hadis musalsal ini kadang dikaitkan dengan zaman, atau ada hadis musalsal yang dikaitkan dengan tempat. Nah, itu ada contohnya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada hadis musalsal bil awaliyah atau bi rahmah. Ya, sebagaimana tadi tradisi para ulama, ya, tadi kan ada musalsal bil awaliyah. Nah, ini hadis musalsal bil awaliyah ini adalah hadis yang pertama yang diperkenalkan oleh seorang guru kepada para murid-muridnya. Nah, contohnya ini ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Arhamun man fil ardi yarhamukum man fis sama. Artinya orang-orang yang penyayang pasti menyayangi mereka. Allah yang maha penyayang. Sayangilah kalian siapa saja yang ada di bumi. Mudah-mudahan kalian menyayangi yang ada di langit, yaitu Allah dan para malaikatnya. Itu contoh dari hadis musalsal bil awaliyah. Nah, contohnya lagi ada jadi kita harus menyayangi sesama makhluk Allah dari bangsa jin dengan cara tidak mengganggunya. Nah, syariat telah melarang kita untuk buang air ya sembarangan di air yang menggenang atau di lubang-lubang, karena itu ada tempat jin. Atau tidak istinja memakai tulang, karena tulang adalah makanan jin. Ya, karena itulah adab dan sifat kasih sayang ini terhadap sesama makhluk, ya. Sebagaimana manusia tidak mau diganggu, ya sama jin juga. Kemudian contoh lain ada harus menyayangi hewan, sebagaimana Rasulullah ketika menegur dan mengingat pemilik unta yang memberi makan untanya di tempat yang tidak wajar. Nah, itu maka dari itu ihsan dan rahmah, ya, penyayang. Sifat penghuni surga ini adalah memiliki sifat rahmah. Jadi kalau mau masuk surga, ya berarti kita harus memiliki sifat rahmah. Orang yang memiliki sifat rahmah ini maka diharamkan baginya neraka. Nah, indikator sifat rahmah ini yang pertama adalah hayyinin, yaitu tawadu. Kemudian layyinin, lembut. Kemudian gharibin, dekat. Kemudian sahlin, ada mempermudah atau solutif. Kemudian pertemuan selanjutnya itu adalah gharib al-hadis. Gharibul hadis ini adalah ketika di dalam satu matan ada satu makna yang samar yang membutuhkan penjelasan secara khusus, ya, kata yang gharib tadi, yang asing tadi, dan penjelasan kata yang muskil, janggal, supaya mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ini contohnya adalah tentang cemburu itu bagian dari keimanan dan miza itu bagian dari kemungkinan, ya. Nah, miza tersebut adalah gharib, ya. Miza ini adalah gharib, tidak langsung tahu maknanya dan butuh penjelasan maknanya. Maka kemudian disyarah oleh Abu Ubaid bahwa al-miza itu adalah ad-dayus, yang artinya hilang rasa cemburunya. Ya, kemudian yang terakhir ada adab rawi. Nah, Imam Syafi'i pernah diberi pesan oleh Imam Maliki, jadikan ilmumu sebagai garam dan adabmu sebagai tepung. Ya, ini filosofi jika masak harus lebih banyak tepung daripada garam, ya. Kemudian adab sebelum mencari ilmu ini wajib bagi guru dan murid. Yang pertama adalah tahsinun niyat, artinya meluruskan niat dan menata. Ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah, bersihkan diri dari kepentingan dunia. Kemudian yang kedua ada tahsinul khuluq, memperbaiki akhlak. Jadi baik guru ataupun murid, ya, harus memperbaiki akhlaknya. Contohnya berwudu atau tidak meninggikan suara. Kemudian ada wajib bagi para pencari hadis. Nah, di sini wajib bagi para pencari hadis yang pertama adalah sempurna adabnya. Yang kedua, tawadu kepribadiannya. Kemudian memiliki akhlak dinayah, menjaga syiar agama. Kemudian dalam keadaan suci atau duduk tenang.
Kemudian tidak membaca hadis sambil berdiri ya, tidak tergesa-gesa, tidak di tengah jalan kecuali darurat. Kemudian ada menahan diri untuk menyampaikan hadis jika ia lupa. Memuliakan gurunya. Kemudian setelah mendengar, maka ditulis dari apa yang ia dengar secara sempurna. Jadi ditulis. Harus perhatikan tulisannya sudah benar ya, harokat seperti harokat dan lain-lain. Kemudian harus rihlah ya, pergi safar dalam mencari ilmu agar dapat pengalaman. Dimulai dari negaranya sendiri, kemudian setelah itu cari ke negara yang lain ya. Yang terakhir ada banyak ibadah seperti puasa, sholat malam dan lain-lain. Nah kemudian ada pesan ya, diakhiri dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh para ulama, yaitu wahai para pencari ilmu, ilmu itu punya fadilah yang banyak. Kepalanya ilmu adalah tawadu, dan matanya terbebas dari hasud. Telinganya dipakai untuk memahami, lisannya adalah jujur, hafalannya untuk mengukur diri, hatinya adalah memperbaiki niat, akalnya dipakai untuk mengetahui segala yang wajib, tangannya adalah tangan Rahman, kakinya dipakai untuk ziarah mengunjungi ulama, obsesinya keselamatan, hikmahnya adalah warok, tempat tinggalnya adalah kesuksesan, komandannya adalah kesehatan, kendaraannya adalah tempat janji, senjatanya adalah bahasa santun, pedangnya adalah keridhaan, panahnya adalah mudaroh, bala tentaranya berdiskusi dengan ulama, hartanya adalah adab, depositonya adalah menjauhi dosa, bekalnya adalah kebaikan. Nah, mungkin cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah atau kurang jelas. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam memahaminya ya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kesalahan itu semata-mata hanya datang dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.